lagi naik sepeda nyium bau sesuatu gitu, kayak nyium bau apa ya, bau kopi, pocong. Dia pocong malam-malam itu lagi duduk. Itu sebenarnya si ulahnya si anak kecil ini satu doang loh yang gue lihat. Setiap orang yang tinggal di rumah situ, di rumah Rere kan sekarang ini udah dijual. Orang tua Rere cerai itu setelah ngejual rumah. Abis itu ada orang yang nempatin, mereka cerai juga. Begitu. Dan sebelumnya, sebelum orang tua Rere cerai itu kan tuh rumah juga ada yang nempatin gitu loh. Itu juga cerai. Kenapa dijual? Karena rumahnya orang rumah itu udah cerai. Jadi kayak rasanya kalau ngeliat orang rumah tangga yang utuh, yang seneng gitu tuh kayak gak bisa nih kayak gitu tuh. Tadi gue sempat pas Rere cerita gitu, gue ngeliat kayak ada yang berdiri sini. Please come and play with me. I'm so lonely. Oke, kita udah masuk ke episode ke-11 kali ini. Dan sebelumnya kita mau ngucapin makasih yang udah support di acara kita. Ada dari Orel Sweet dan Martabak Keminian ya. Dan untuk kalian yang mau nyobain makanan-makanannya, tinggal lihat aja di GoFood. Ada namanya Resto Martabak Keminian dan Resto Orel Sweet. Oke, dan langsung aja kita balik lagi ke Rere. Di sini masih ada Rere yang masih mau cerita. Kalau sebelumnya Rere udah cerita pernah mengalami hal mistis di radio ya, di episode sebelumnya. Nah, kali ini pengen cerita lagi tentang kejadian mistis di perumahan. Jadi di salah satu perumahan di daerah Dalung, Kota Serang ya. Dalung, Kota Serang. Okay. Masih di Kota Serang. Nah, ceritanya itu adalah waktu Rere SMP. Ya, waktu SMP tuh kayaknya tahun 2012 deh ya. Itu ketika itu memang ini kan perumahan baru. Jadi otomatis kalau perumahan baru pasti sepi dong. Iya, masih sepi. Dan dihuninya juga masih sama keluarga-keluarga baru, ya kan. Nah, karena masih sepi ini, dulu kan Rere tuh anaknya tomboy banget. Jadi tiap malam itu kita naik sepeda muter-muter komplek. Jadi ada di suatu masa di mana lagi naik sepeda nyium bau sesuatu gitu loh, kayak nyium bau apa ya, bau kopi, tau gak sih, kayak bau kopi gitu. Entah bau kopi atau pokoknya menyengat banget lah ke hidung. Terus tiba-tiba ada sinar hijau. Pas dilihat ada pocong. Ada pocong malam-malam itu lagi duduk. Jadi di atas karena masih dibangun, masih banyak batu-batuan kan. Jadi posisinya lagi malam di dekat rumah atau di dekat jauh, rumah? Di dekat rumah, pas banget. Jadi ini rumah. Itu malam hari. Itu pada malam hari. Kayaknya waktu itu malam Jumat deh, Jumat juga. Jadi waktu itu Rere muter-muter sama temen-temen. Terus pas Rere ngelihat lurus di ujung banget itu ada sinar hijau, nampakin ada pocong gitu loh. Ada pocong, dia lagi duduk di batu sambil ya gitu kakinya naik turun. Itu jelas banget gitu. Itu jelas banget. Ngegantung gitu kayak apa sih? Oh, ngegantung, sorry ya, ngegantung gitu. Karena gimana ya? Jadi dia rada tinggi. Iya. Oke. Kayak pondasi gitu mungkin pondasi, ya. Pondasi. Tapi emang bener ya, ternyata kalau misalnya ada apa namanya? Kalau ada pocong situ kayak ada bau-bau apa ya? Bau-bau kopi atau apa gitu tuh. Oh gitu. Oh iya. Gue malah baru tahu loh. Soalnya waktu itu Setahu sempat gue- ngalamin hal itu gitu. Setahu gue sih kalau dari pengalaman gue, kalau misalkan ada kayak pocong apa gitu lebih ke bau amis kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi kalau bau-bau kopi kayak gitu sih nggak pernah sih. Tapi kalau misalkan mitosnya mungkin ada juga sih kan di beberapa daerah yang misalkan wangi, kalau misalkan bau kentang ini, kalau misalkan ini kayak gitu. Bau bunga sih biasanya ya. Kayak gitu-gitu. Ini baunya mirip-mirip kopi. Iya, intinya. pokoknya mirip-mirip Oke. kopi gitu. Dan gede banget. Tapi anehnya di situ bentuk pocongnya bentuk gede. pocongnya tuh aneh, Maksudnya gede bukan kayak banget. bentuk manusia biasa. Iya, bentuk manusia, cuman dia Maksudnya duduk. ukurannya ukuran Enggak lebih gede, Oh, lebih gede. lebih gede. Heeh. Dan anehnya pas ditanya ke teman-teman nggak ada yang lihat. Ini maksudnya posisi Rere nggak sendirian. Nggak sendirian karena lagi Kayak main sekitar sepeda. berapa orang? Sekitar 3 atau 4 orang. Lumayan lah kan itu. Lagi jalan-jalan, bukan jalan-jalan, main sepedahan Lagi main sepeda, malam-malam. Tapi posisinya malam hari dan nggak jauh dari lokasi rumah. Itu ada kayak pondasi atau rumah yang belum jadi gitu ya. Nah disitulah ngelihat sesosok
pocong. Poci. Iya bener. Terus Dan memang bersih sih. nggak lama nggak ngeliat ya? Enggak, sekilas. Jadi kayak misalnya ngelihat nih lurus, bengong dulu. Bengong ngeliatin itu apaan gitu loh. Terus tapi langsung belok. Tapi emang setelah kejadian itu ya, setiap ngelihat film yang berbau-bau poci gitu-gitu tuh kayak takut sendiri karena ternyata emang beneran ada gitu loh. Tapi itu maksudnya gini, ngelihat kayak tadi kan katanya bersih, kelihatan muka atau Enggak, putih. Ngadepnya pas banget kayak ngadep Ngadep-ngadepan Rere gitu. Tanya mukanya kelihatan nggak? Kelihatan tapi putih gitu loh. Kayak apa ya namanya? Samar. Kelihatan deh mukanya tapi Enggak. Dia Bener-bener samar putih. aja gitu. putih aja. Tapi kebuka. Kebuka. Aduh. Tapi putih. Kayak, tapi anehnya bersih gitu loh. Oke. Tapi kayak apa ya? Kayak pocong bunga kan kayak ngeluarin sinar-sinar gitu kan. Oh gitu. Nah dia kayak gitu, kayak ngeluarin sinar. Oh maksudnya gini, pas Rere liat ada sinar hijau katanya, itu tadinya belum ada, terus teng langsung ada Iya. gitu. Jadi gimana ya? Kayak di film gitu ibaratnya. Jadi kayak Rere tuh belok ke kanan. Belok ke kanan itu kan pas banget nih nunjukin ke ke pondasi ini gitu loh. Pas belum belok tuh emang belum ngeliat, tapi ketika mau deket sama itu baru ngeliat. Nah, Oke, jadi mau nggak mau oke. akhirnya memutuskan untuk belok lagi dong. Ya karena gimana pun juga ya serem banget sih saat itu gitu loh. Oke. Mungkin ada yang muncul nggak sih di sini? Enggak, gue belum lihat apa-apa kalau Gue gue. kok kayak ada di belakang Rere apa ya? Gue nggak tahu. Oke, terus Oke, terus emang banyak banget kejadian-kejadian mistis di sana karena memang di samping, jadi di perumahan ini tuh ada jalan, di salah satu jalan itu emang banyak kuburan. Nah kuburan, terus di situ ada kayak danau, terus ada danau? rumah kecil, iya Deket jadi danau. deket danau gitu loh. oke. Nah sebenarnya bukan Rere doang nih yang ngalamin kayak gini, ternyata adik Rere juga pernah ngalamin. Jadi adik Rere ini memang tipikal indigo yang bisa ngeliat, bisa interaksi, bisa ngobrol, Oke. dan bisa itu main bareng sama hal-hal makhluk mistis gitu. ini gitu loh, Main hal-hal sama yang ini. tidak terlihat itu. Jadi ada momen dimana setiap pagi dia itu selalu bangun pagi, jam 4 subuh tuh dia udah bangun, bawa bantal. Jadi sebelah rumah Rere ini lapangan. Sebelah rumah Rere ini lapangan. Terus biasanya kan kalau di lapangan kayak ada gardu gitu kan. Nah dia suka tidur di gardu situ tiap jam 4 pagi. Abis itu ngobrol. Emang pindah bangun tidur pindah ke situ. Iya, tiap pagi. Oke. Tiap pagi jam 4 tuh dia bawa bawa bantal, terus duduk di gardu. Udah duduk di situ, atau enggak di sampingnya kan, di samping gardu ini ada ayunan. Dia ada ayunan, suka main sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Sorry, sebelumnya ini adek lo umur berapa? Adik gue waktu itu masih umur 2 tahun 3 tahun. Enggak, maksudnya 2 tahun lo bisa keluar rumah tuh gimana? Jam 4 pagi. Iya itu dia, makanya bingung kan? Maksudnya 2 tahun beneran? 2 atau enggak 3 tahun. Itu masih ya, kecil maksudnya banget umur loh. 3 tahun. Dan bisa itu keluar sekarang dong, keluar rumah. Iya, dan itu satu rumah nggak ada yang nyadar. Gak ada yang nyadar. Ortu lo habis tidur? Masih tidur. Ketahuannya pas pagi gitu. Ketahuannya pas pagi jam 7, misalnya jam 7 dia udah di situ. Hah? Bingung gak sih? Gue juga bingung. Ini orang gimana caranya keluar gitu, sementara kan Tapi itu posisi digembok. rumah kekunci, masih Kekunci. Masih kekunci. Tapi emang di sebelah gardu ini kan emang tangga pagar gua. Bisa dipanjat. Jadi dia bisa manjat pagar. Tapi kalau dari rumahnya emang bisa buka pintu. Nah, iya bisa buka pintu. Aneh gak sih? Maksudnya seumur 2 sampai 3 tahun dia bisa tahu Iya caranya sih. buka pintu. Serem ya. Terus Iya. pas ditanyain, lo pernah nanya nggak ke adik lo ngapain? Iya, gitu? gue pernah nanya, nggak tahu Katanya apa? Sebelumnya sorry. Apa? Tahu jam 4 dari mana? Tahu jam 4 itu karena Pas akhirnya udah nyadar kita itu. pas kita udah nyadar nih kenapa nih anak tiap Diliatin. pagi ada di lapangan. Jadi akhirnya kita Terus kayak liatin. berapa lama? Berapa lama itu setiap hari? Setiap hari maksudnya seminggu, sebulan apa? Enggak, setiap hari. Setiap hari tuh berapa lama? Selama setahun. Iya, setahunan kali. Di sana setahunan. Iya. Selama setahun gitu terus? Selama Gitu setahun gitu terus? terus. Masa sih? Terus nggak, maksudnya nggak ada solusi gitu, maksudnya kayak dibawa kemana atau kenapa Iya, gitu? akhirnya waktu itu dibawa lah ke
ke orang Bisa kayak lah orang yang gitu. bisa gitu kan, minta ditutup. Pas ditutup selang cuma 2 bulan itu kebuka lagi. Tapi sebelumnya tadi motong ya. Tadi katanya dia komunikasi, ditanyain ada apa. Iya, dia tuh kalau misalnya dikomunikasin, kamu ngapain pagi-pagi di sini? Ada temen kak, katanya gitu. Dia manggil gue kakak. Ada temen kak, mana temennya? Itu tuh temen aku, katanya banyak dia bilang. Karena memang Di lapangan gitu. Di lapangan itu ternyata di lapangan itu ada gardu yang buat panggung itu. Nah di situ dia suka main sama temen-temen Yang tidak terlihat. yang tidak terlihat itu gitu loh. Pagi-pagi gitu. Pagi-pagi lari-larian. Ya kalau orang lari-larian kan pasti kedengeran tuh suara kakinya Iya, kan. Dan itu cuman dia doang yang lari. Oke, serem ya. Kalau itu gue pernah denger cerita tetangga gue juga pernah ada sih pengalaman kayak gitu. Tapi itu bener-bener pas kan itu posisinya waktu itu hujan deras gitu ya. Otomatis kalau misalkan dia keluar rumah, terus dia juga nginjekin ke tanah gitu kan. Otomatis kan kalau manusia normal harusnya jalan dong gitu Iya, kan. Karena dia udah pindah posisi gitu kan dari rumah ke gardu gitu kan. Oke, Nah itu dilihat kakinya bersih banget. Nah tuh kalau kakinya adiknya Rere bersih atau kotor atau gimana? Atau sewajarnya? Sewajarnya aja sih. Oh, gitu. Sewajarnya aja. Terus ada Oke, serem maksudnya banget ya. ada momen juga nih di saat ini pengalaman Rere sendiri di rumah. Jadi kan memang mama sama papa ini punya usaha. Punya usaha hingga akhirnya mau nggak mau mereka kerjanya sampai subuh. Jadi Rere ini selalu dititipin adek Rere. Karena memang waktu itu nggak ada asisten rumah tangga kan. Biasanya tuh ada, tapi lagi pada pulang. Terus akhirnya karena asisten rumah tangganya ini udah nggak ada, mau nggak mau yang tadinya rumah Rere ini kan tingkat nih, lantai 1, lantai 2. Yang tadinya kamar Rere di lantai 2 pindah ke kamar mama karena nemenin adek Rere. Oke. Jadi setelah selang seminggu nemenin adek Rere ini, di atas kamar Rere sendiri itu kayak ada suara orang main bola, duk 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 gitu. Bola basket. Iya, bola basket kayak yang dilempar ke tembok, balik lagi gitu loh. Atau enggak kayak lagi apa namanya? Dribble. Kayak gitu. Dan kadang-kadang suaranya tuh turun dari tangga. Duk 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 gitu. Bolanya atau kayak orang langkah? Orang langkah. Entah mungkin orang atau mungkin Tapi sama bola juga? basket. Iya, bola. Itu tuh kayak Pokoknya intinya kayak ada suara benda jatuh turun ke bawah gitu lah ya. dan emang turunnya lewat tangga. Jadi kayak dari atas nih. Duk duk duk. Nanti tiba-tiba suaranya hilang. Dan Tapi itu tuh emang nggak ada bola, nggak ada apa? nggak ada bola. Bekas atau apa gitu nggak ada. Nggak ada sama sekali karena memang bola si adik gue ini kan dia punya bola, tapi bolanya di bawah gitu loh, karena kan memang mainnya di bawah. Tapi itu tuh di atas suaranya kayak duk 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 gitu, atau enggak kayak pintu kamar. Jadi kan pintu kamar Rere tuh nyamping gitu tuh. Yang di Iya. atas. Yang di atas kan kayak seret gitu kan. Digeser. Kadang digeser, tutup duk gitu loh. Ditutupnya keras banget duk gitu. Oh, ibaratnya semua di bawah, tapi kayak ada yang Ada pintu di atas. aktivitas. Iya, ada aktivitas di atas. Berarti ekstrim ya. Ekstrim ya. Itu termasuk ekstrim tahu kalau misalkan Iya, sampai dia main benda gitu. Main benda terus kayak ada interaksi gitu kan. Nah iya, mungkin karena memang karena adik Rere-nya ini bisa berinteraksi, mungkin. jadi makin dia Tapi makin mengejut. pernah nanya nggak? Ada apaan sih di atas ke adek? Ada, dia bilang ada anak kecil lagi main bola. Oh gitu. Seru. Ada anak kecil lagi main bola dan pernah kejadian di di garasi rumah. Jadi di garasi rumah ini kan ada mobil. Nah ada mobil, tiba-tiba ada kelereng kecil gitu kan, jatuh ke mobil sampai kaca mobil belakang pecah. Kayak ditimpuk atau gimana? Iya kayak ditimpuk, padahal di atas Tapi kan kan- ada plafon. Oh iya. Tapi kan logikanya juga kalau misalnya cuma kelereng kecil juga nggak mungkin sampai pecah sih. Iya. Berarti kan tenaganya ini bener kuat. kayak gitu ya. dan Di- maksudnya mobil ini yang di belakangnya itu ngadepnya ke rumah gitu loh. di belakang. Heeh. Jadi maksudnya posisinya nggak di belakang kan, belakang rumah. Belakang rumah. Gimana sih nyebutnya? Jadi mobilnya Mobil itu tuh ada depannya di depan kan? Iya. Ini di belakang. Berarti Iya. kemungkinan nggak mungkin orang lewat nih langsung kan? lewat gitu Ini kan. berarti dari dalam. dari Iya. dalam. Dan anehnya kalau misalkan jatuh dari atas, ini dari harusnya plafon ini bolong dong. Bolong. Tapi itu nggak bolong. Dan kayak apa sih, parkiran sama tembok itu dekat. Parkiran sama tembok ini itu sama mobilnya maksudnya. enggak deket. Maksudnya ada tembok nih, tembok semeter ininya lah. kayak mentok gitu nggak sih, biar orang mau Nggak bisa nempuknya juga susah gitu. Oh iya, Jadi kan mau nempel ke nempuknya kaca. Yang mepet, iya, iya, nempel mepet. pasti ya. Kalau orang
kalau kita ibaratnya di sini bisa jadi kan lempar. Tapi kalau iya. itu kan posisinya dia nempel sama tembok nih. Maksudnya gitu, sama udah nggak tembok. ada space buat iya, orang buat orang gitu. mau nimpuk gitu. Dan pas dicek gitu loh, ada kelereng 1 biji dalam mobil. Iya, ada kelereng sekecil itu gitu loh. Nah itu setelah kejadian itu emang kacau tuh, kondisi usaha juga kacau gitu loh, kondisi rumah tangga juga kacau gitu loh, antara papa sama mama Rere sendiri gitu kan. Pokoknya emang bener-bener setelah kejadian itu tuh banyak kekacauan yang terjadi gitu. Bahkan apa ya, mungkin bisa dibilang perumahan itu tuh sederetan itu kayak dikutuk. Bukan dikutuk gimana ya? Iya bener-bener kayak dikutuk, karena setiap orang yang tinggal di rumah situ, di rumah Rere kan sekarang ini udah dijual. Orang tua Rere cerai terus setelah ngejual rumah. Oke. Abis itu ada orang yang nempatin, mereka cerai juga. Begitu. Dan sebelum orang tua Rere cerai itu kan tuh rumah juga ada yang nempatin gitu loh. Itu juga cerai. Kenapa dijual? Karena rumahnya orang rumah itu udah cerai. Begini, sorry ya kalau nggak apa kan disebutin cerai gitu maksudnya. Jadi orang tua Rere nih berarti Udah tinggal di pisah situ gitu. masih utuh, hubungannya masih baik-baik aja. Pas tinggal di situ pindah ada masalah, cerai. Iya. Kemudian dijual ke orang. Orang itu beli rumah tangganya utuh juga Iya. gitu, cerai juga. Tinggal di rumah itu. Tinggal di situ gitu. juga. Dan maksudnya itu terjadi nggak cuma di rumah Rere. Jadi di sebelah Hampir tetangganya, sebaris gitu. sebaris itu tuh emang semuanya itu pada cerai. Berapa rumah kira-kira? 1, 2, 5 rumah lah. 5 rumah Dan- sederet pada cerai semua. Pada cerai semua. Dan mereka tuh masih keluarga baru. Maksudnya ya namanya juga Ya, perumahan masih kayak baru. masih anak baru 2 gitu-gitu ibaratnya. Iya. Masih keluarga muda Dan lah gitu. keluarga saat muda. ini perumahannya masih ada. Dan saat itu perumahannya masih ada. Rumahnya juga masih ada, cuman memang kayaknya ini rumah udah bukan diisi sama orang yang setelah Rere gitu, dijual lagi. Udah beda lagi. Kayak ini Kayak kalau kebetulan juga nggak mungkin sih ya. apa ada kutukan atau ada emang yang kayak Enggak sih, kalau gue lihat dari kan tadi ngomongnya katanya sebaris sekitar 5 baris itu rumah, kan. Nah, itu sebenarnya si ulahnya si anak kecil ini satu doang loh yang gue lihat. Jadi dari kayak rumah itu kayak dia tuh kayak Gimana? kayak nggak seneng aja kalau misalkan ngelihat kalau ada rumah tangga utuh ya gitu. kayak gitu. Kayak ngeliatnya kayak ulahnya sebenarnya si itu sih. Kalau yang gue lihat ya, tapi ya nggak tahu sih itu bener atau enggaknya. Tapi emang banyak anak kecil sih tuh, rame Iya, banget. Iya. iya, gue liat banyak anak kecil, cowok-cowok, cewek juga ada, cuma banyaknya cowok. Sepantaran 5 tahun tapi kayaknya gitu. Masih berapa tahun ini? Iya sama segitu. Kayak masih yang TK gitu lah, ibaratnya yang masih bocil-bocil ya Iya. segini lah gitu. Pokoknya yang 5 tahunan, 4 Tapi emang tahun banyak lah. anak kecil sih di situ ya. Ya cowok-cowok. Gue nggak tahu entah apa kayaknya dulunya di situ ini ya. Kayak bukan tanah lapang doang deh kayaknya. Sebelum jadi perumahan itu tuh kayaknya dulu ada kayak permukiman atau apa gitu tuh. Pemukiman. Tapi entah di zaman kapan gitu itu tuh emang ada permukiman akhirnya terus kayak diratain semua kayak gitu. Tapi Ada tuh kayak, kampung gitu. Iya gitu. Tapi entah ada yang terima, ada yang enggak gitu tuh akhirnya jadi kayak sengketa gitu tuh kalau nggak salah. Jadi ada yang kepisah sama orang tuanya kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak rasanya kalau ngeliat orang rumah tangga yang utuh, yang seneng gitu tuh kayak nggak bisa nih kayak gitu tuh. Datang nggak yang anak-anaknya? Satu. Ada satu ya, tapi nggak banyak. Gue sih ngeliatnya gini, mungkin di anak yang antara itulah ya, gue nggak tahu ini ya. So banyak banget ya. Ada baju warna biru gitu nggak sih? Ada. Celana pendek. Tapi orang Indonesia ya? Iya, pribumi, iya. Pribumi gitu ya, bukan yang kayak Iya. bule atau gitu Pribumi enggak kan? semua. Itu gue kayak ngeliat kayak mungkin dia keluarganya nggak utuh kali ya, atau gimana, nggak tahu deh gue. Mungkin ya. Mungkin ya. Kiraan atau emang dikutuk atau entah atau emang ada keadaan juga kali ya. Mungkin bisa Di jadi. antara 5 rumah itu emang pada cerai semua gitu, nggak tahu. Tapi emang dilihatnya dia tuh cuma pengen ketemu sama orang tua ya, kalau nggak salah sih kayak gitu sih. gitu. Permintaan dia tuh cuma gitu kayak misalkan Ibarat terpisah gitu. kayak kepisah gitu, cuma gue nggak tahu maksudnya dia karena dia masih kecil, jadi ceritanya pun gimana sih kayak kayak kita kayak ngobrolin anak 5 tahun kan, ditanya misalkan kamu hilang di mana? Di sini. Mama kamu namanya siapa? Cuma tahu nama mamahnya doang gitu kan. Kenapa kamu kan? Jadi nggak lebih spesifik yang kenapa kamu bisa terpisah sama orang tua kamu nggak kayak tahu gitu. yang dia terpisahnya karena ibaratnya Nggak tahu. meninggal kecelakaan Nggak atau bisa, apa, nggak bisa. nggak sampai situ Jadi ya. gimana sih kayak ngobrol sama anak 5 tahun kan Iya, susah. kayak ngomongnya Ngegalinya nggak tuh jelas susah ya. ya, Heeh. ngegalinya tuh susah. Masih- Intinya dia kayak kepisah dan sebenarnya pengen ketemu aja gitu tuh.
mencari keluarga Cari, lah gitu. Iya. Nah, Makanya pas- mungkin di saat ada keluarga yang ngisi dikiranya oh ini kayaknya keluarga gue deh, tapi pas dilihat Terus ternyata mungkin- bukan. mungkin Terus pas ngeliat ngeliat yang keluarga harmonis bahagia banget, aduh, kayak gue nggak bisa nih melihatnya, terganggu mungkin banget ya, gue gitu. kayak mungkin kayaknya. dibuat panas atau gimana gitu. Tapi emang suhu rumah tuh waktu itu panas banget. Panas sih Tapi ya. gue ngeliat, nggak tahu ya Rea, kayak ada sesuatu di balik yang pas apa tuh kelereng. Kata gue ada faktor lain sih itu. Iya. Kalau kata gue ada eksternal mungkin dari keluarga Rere. Maksudnya kayak masalah di keluarga Rela gitu. Kalau gue lebih ada yang ngeganggu ke usahanya deh. Iya, Kayak jadi maksudnya keluarga kayak ada gitu. yang nggak entah ada yang nggak seneng atau apa dari keluarga Rere yang gitu. kelereng ya. Yang kelereng. Soalnya itu kayaknya bukan Yang bukan kelereng ulah anak kecil bukan itu. anak kecil, bukan kayak ada yang entahlah, ada yang inilah nggak seneng lah intinya. Gue sih mikirnya gitu ya. Intinya ini kan dulu kan Iya, maksudnya. dulu. Gue sih ngeliatnya kayak ada eksternal gitu, bukan yang dari dari Iya, situ bukan gitu. dari situ iya, yang Gitu. kelereng. Terus Soalnya yang itu tenaganya kuat banget. iya, terus yang pocong tadi gue sempat pas Rere cerita gitu, gue ngeliat kayak ada yang diri sini, nggak tahu itu poci atau gimana. Coba gue ngeliatnya gede, ada yang gede tapi dia nggak nampakin secara ini banget, cuma kayak ada Samar berdiri. Gue lagi gini, gue nggak berani ngeliat kesini karena dia kayak gede di belakang Rere gitu doang tuh gue ngerasa. Entah itu emang- poci atau gimana nggak tahu. Tapi emang gua. di rumah tuh ada sesosok orang yang gede itu. Maksudnya di rumah yang mana nih? Rumah yang dulu. Oh. Di rumah yang dulu tuh emang dia suka nampakin tapi bukan ke Rere, ke orang-orang. Bentuk Cewek, cowok? bayangan cowok. Iya, gue sih ngeliat kayak ada nggak tahu kayak Tapi gede tinggi doang. banget. Iya gede. Bahkan lebih tinggi dari rumah Rere. Jadi emang Iya. bener-bener kelihatan Iya, kakinya iya, doang iya, gitu iya, loh. iya. Iya, gue pokoknya tadi pas itu ada yang tinggi doang di sini gue lihat. Tapi emang nggak dia tahu tuh apaan. nampakinnya nggak ke Rere, ke orang-orang yang datang ke rumah. Adek lo tahu? Adek gue nggak pernah cerita, soalnya gue takutnya kalau cerita gitu loh dia malah mencari tahu. Tapi kalau by the way, adanya Rere sampai sekarang masih bisa lihat. Sampai sekarang ditutup karena memang mengerikan banget. Jadi setiap jalan-jalan kemanapun, Kan katanya ke pernah kota manapun, ditutup, kebuka lagi. kebuka lagi. Kalau Akhirnya kita tutup permanen gitulah. Gitu. Tapi masih bisa ngerasa atau Sebenarnya masih bisa kalau misalkan emang suatu saat nanti kebuka lagi gitu. Cuman kayaknya sejauh ini pas dia udah SMA sekarang SMA. sekarang, tapi dia Dulu 2 tahun ya. nggak pernah cerita Tapi lagi. kalau ngomongin tentang kepekaan gitu, sebenarnya anak kecil juga walaupun nggak dibuka dia memang peka. Iya, anak kecil tuh memang Cuma peka. gue gak habis pikirnya selama hampir setahun kayak gitu terus gitu. Iya, Emang iya, gitu iya. terus. Nggak, maksudnya tetangga nggak ada yang itu anak ngapain gitu nggak sih? Iya pasti ada. Maksudnya Rafa ngapain di sini gitu loh. Rafa ngapain di sini gitu. Tapi dia bilangnya tiduran aja gitu. Karena emang dari kecil Dia dia udah posisinya pas ibarat jam 7 misalnya ditemuin sama ortu lo, dia posisinya lagi tidur atau lagi main? lagi tidur. Di gardu itu Lagi tidur di gardu, iya. Oh, bukan lagi main-main gitu. Enggak, lagi tidur. Mungkin main-mainnya kan sebelum subuh Sebelum itu. subuh itu Iya, mungkin terus tidur. teman-temannya Ah, udah pas waktunya. udah azan mungkin kan Ibaratnya, pergi iya mungkin gitu iya, kan. kan tadi sekitar jam 4 ya. Mungkin setelah ya subuhan terus pada gitu kan, tidur gitu kali, tidur. berarti ngajak tidur bareng. Tapi kadang-kadang emang sosok anak kecil ini tuh dibawa pulang. Oh, diajak main ke rumah. Ada masa di mana di saat gue lagi main komputer gitu ya, di samping gue tuh kayak ngerasa ada orang ya bener Ngeliatin. cowok pakai baju biru, Kan terus pakai celana pendek, Iya. ya kan? Terus dia suka di samping megang megang meja. Gimana sih kayak Jadi orang kayak pendek ngeliatin gitu. iya, ngeliatin gitu tuh gini Kayak anak gitu. kecil aja Kayak anak sih, kecil gitu. gituin. Dan Iya, bener. itu tuh nggak terjadi sekali 2 kali. Pas gue lihat ke samping nggak ada orang gitu kayak. Oh, Cuma berarti tapi ini firasat kan gue doang. kan kalau kita kan punya Iya, mata iya, ekor nih. ngeliatin ini nih, Nah, salah doang ini nih. Jadi kayak rasanya emang beda aja sih kalau misalkan kayak ada yang ngikutin atau apa gitu, rasanya emang beda aja sih. Berarti lo bisa dibilang sedikit sensitif juga jadi ya. Sedikit sensitif, makanya kenapa gue nggak pengen ngerasain gitu loh. Maksudnya gue bisa ngerasain ada sesuatu langsung gitu. mengalihkan langsung gitu ya. mengalihkan ke sesuatu yang positif gitu loh. Oh enggak, kayaknya firasat gue aja gitu. Oke, seru banget nih Seru obrolan banget, kita. Makasih Rere udah mengisi konten kita di podcast Bangsal Terima kasih Misteri semuanya. dan udah 2 nih berarti ya. Makasih banyak. Semoga ntar nggak diganggu lagi ya. atau mau nambah. Aduh jangan. Biar makin banyak ceritanya. Biar ceritanya makin banyak gitu ya. Tapi pengalaman kita sih emang nggak mungkin sih kayaknya kalau orang yang walaupun selempeng-lempeng apa ada aja Ada sih aja cerita pengalaman. cerita mistis Pasti ada kayak aja gitu ya.
atau mungkin ibaratnya cerita keluarga sendiri kan kita juga mungkin jadi kayak parno nggak sih? Misalnya di rumah Rere ngelihat ini di WC misalnya gitu, kita juga kayak ada kok ada yang ngeliatin gitu juga kan pasti kan. Iya. Walaupun nggak melihat sendiri lah gitu. Jangan kan kayak gitu ya, kalau kita habis nonton film horor atau cerita-cerita horor Kebawa. aja jadi kebawa Gue gitu jadi takut ke kamar mandi. Kalau misalnya Tapi nonton. mau ngomongin WC emang di WC yang tinggi itu. Oh ya, Iya, sering nampakinnya di WC. Wow. nampakin. Nampakin badannya. Oh gitu. Karena dia tinggi banget. Langsung atau nggak sih, Re? Enggak, itu Kayak sekilas gitu doang. sekilas kayak doang. ada kayak ada bentuk Dan apa emang gitu. Rere nggak pernah ditunjukin gitu loh, yang selalu kesana aja. Kayak misalkan, Tapi pocong ya. Nampakin. setelah itu emang trauma banget liatnya. Oke deh guys, Oke. itulah cerita seru dari narasumber kita di hari ini. Dan next kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Bangsal Misteri. Sampai jumpa.